Shalom saudaraku, selamat pagi. 19 Juni 2024, renungan The Message dengan tema Life in Intimacy. Kita harus bergumul sungguh-sungguh saudaraku, untuk mengetahui apakah kita memang benar-benar disertai Tuhan. Kalimat lebih tepatnya, apakah kita hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan atau tidak. Jadi jangan puas dengan keyakinan pikiran atau fantasi kita. Karena keyakinan di dalam pikiran itu bisa situasional. Hari ini kita bisa yakin, besok bisa kurang yakin. Lain waktu bisa tidak yakin sama sekali. Karena fantasi itu bersifat situasional. Karena tidak punya landasan dan tidak punya dasar, saudaraku. Tidak mudah untuk benar-benar membuktikan apakah kita ada di dalam penyertaan Tuhan atau tidak. Atau dengan kalimat yang lebih tepat, apakah kita benar-benar di dalam persekutuan yang ideal dengan Allah atau tidak. Kita harus merasa tidak nyaman sebelum kita memang benar-benar bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Atau boleh yang saya katakan, kita jangan merasa aman dan nyaman dan tenang kalau kita memang belum benar-benar berada di covering Tuhan dan di kawasan Tuhan. Karena tidak banyak orang yang memikirkan hal itu. Sejujurnya saudaraku, kita pun seringkali tidak mempersoalkan apakah kita telah hidup di dalam penyertaan Tuhan atau tidak. Benar gak saudaraku? Padahal ini adalah hal yang paling prinsip. Apalagi bagi seorang hamba Tuhan seperti saya, itu sebuah kemutlakan saudaraku. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, itu akan mengerikan. Maka saudaraku, kita harus benar-benar mengubah peta hidup kita. Ini seakan-akan mengada-ngada, tetapi hal ini adalah hal yang prinsip dan fundamental. Kalau seseorang bertanya kepada kita, apakah Anda disertai Tuhan? Maka kita akan menjawab, oh pasti. Dan kalau ekstrimnya lagi, amin, pasti. Kemudian kalau ditanya lagi, apa verifikasi atau pembuktian bahwa Anda hidup di dalam penyertaan Tuhan? Apa jawab kita saudaraku? Pertanyaan kedua ini mungkin tidak perlu dijawab atau tidak bisa dijawab. Karena setiap kita harus punya kesaksian di dalam batin bahwa aku hidup di dalam penyertaan Tuhan. Atau aku hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Dan ini tidak bisa dibuktikan untuk orang lain. Bahkan tidak perlu dibuktikan untuk orang lain. Tetapi kita pasti punya kesaksian di dalam batin kita. Dan ini yang mewarnai hidup kita, pasti akan nampak dari buah-buah hidup. Buah-buah hidup kita saudaraku. Ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan yang pertama, dia tidak takut saudaraku. Kalau dia memang benar-benar dalam penyertaan Tuhan dan hidup di dalam penghayatan terhadap realita bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidupnya, maka orang model begini saudaraku, sulit untuk punya perasaan takut. Loh, berarti gak bisa pastor punya perasaan takut? Bisa, tapi sulit, saya katakan. Ya, jadi rasa safe dia dengan Tuhan itu udah dalam. Jadi di dalam dirinya ada kesaksian batin. Itu karena rajutan pengalaman dia dengan Tuhan. Maka roller coaster kehidupan itu tidak menggoncang dia. Tidak ada takut. Betul. Kalau Anda belum mengalami, susah dijelaskan ini. Tapi belajar untuk mengalami ini. Maka roller coaster kehidupanmu, mau naik, mau turun, wah, roller coaster itu kalau muter-muter itu kan sampai, wah, seperti apa, ulang alik kan saudaraku. Itu kehidupan kita, tapi gak takut. Karena rajutan cinta kita tiap hari sama Tuhan itu udah jadi
kesaksian dalam batin kita. Jadi ketika Anda mudah takut, mudah gelisah, khawatir, cemas, kenali dirimu. Cari Tuhanmu dengan sungguh lewat firman, lewat renungan-renungan begini, doamu dengan Tuhan. Lewat kebenaran-kebenaran, khotbah-khotbah yang benar, yang membangun, yang membawa dirimu semakin benar di pemandangan Allah. Maka Anda akan bisa merasakan perubahan diri, saudaraku. Ya, yang kedua, ciri orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan, dia benci dosa, saudaraku. Biasanya seseorang tidak berbuat dosa dasarnya karena takut dilihat orang, takut malu. Tetapi yang benar itu adalah seberapa kita merasa jijik dengan dosa itu. Yang tahu siapa kita jijik? Ya kita sendiri, saudaraku. Bagaimana respon, reaksi kita kepada rangsang dosa. Dosa itu pintar loh, saudaraku. Menggelitik terus tiap hari. Gak apa-apa, sekali lagi. Gak apa-apa, masih punya waktu. Saudaraku, orang-orang yang belum takut akan Allah, gampang dia berbuat dosa. Betul. Masih bisa paling tidak, saudaraku, dengan bermacam alasan. Dia bisa. Udahlah, gak apa-apa, sekali lagi, besok gak kok. Tapi kalau orang udah hidup dalam penyertaan Tuhan, dia menghayati penyertaan Tuhan. Dia punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Tidak berani sembarangan. Sampai di titik dia benar-benar aku membenci dosa. Kebencian terhadap dosa itu adalah impartasi dari kekudusan Allah sebetulnya dalam hidupnya. Rangsangan Tuhan itu kuat. Sehingga kutub yang berlawanan akan apa ya? Akan terpental, saudaraku. Karena firman Tuhan sendiri berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mana mungkin? Pasti mungkin kalau Anda mau berjuang. Saya baru suka menggunakan kata memburu Tuhan. Itu kalimat keren loh, saudaraku. Saya naikkan di beberapa sharing khotbah saya. Dengan kalimat itu, saya mulai merenungkan bahwa kalau kita memburu Tuhan, seorang pemburu itu fokus, saudaraku. Dia matanya, telinganya, tangannya memegang senapan, gerak kakinya, telinganya derap, ada suara apapun, dia standby. Peka. Panca inderanya semua fokus kepada satu tujuan. Dia sedang berburu, mencari fokus objek yang dia buru. Di sini kita sedang fokus, peka memburu Tuhan. Gerak-gerik Tuhan itu menjadi objek buruan kita. Bagaimana perasaannya? Bagaimana pikirannya? Bagaimana ini dan itu terus, saudaraku. Apa yang dia mau? Apa yang mau Tuhan perbuat untuk aku lakukan hari ini? Wah, itu luar biasa, saudaraku. Itu yang makanya saya katakan pemburu Tuhan. Wih, keren, saudaraku. Tahu gak, saudaraku? Semuanya itu bisa terjadi kalau dengar baik-baik. Kita live in intimacy. Kita hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Maka Tuhan akan melihat bagaimana perjuangan kita merajut itu. Jadi kalau kita hari ini masih mudah jatuh dalam dosa, berarti kita harus jujur mengukur diri kita sendiri. Pasti kita belum hidup dalam penyertaan Tuhan yang ideal. Belum hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dalam hal ini kita harus terus menambah intensitas
duduk dekat kaki Tuhan, meditasi, dengar firman, meratapi hidupmu. Meratapi hidup bukan meratapi keadaan, tetapi meratapi keadaan spiritualmu, keadaan dirimu yang tidak kunjung tepat di pemandangan Allah. Kau buru Tuhan itu. Hidup di dalam intimacy with God. Intimacy with God adalah kunci kau bisa merajut semuanya dengan baik. Berjuanglah saudaraku. Sekali lagi, ingat firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mau berjuang. Kita mau menunjukkan bahwa hidupku di dalam penyertaan Tuhan. Karena aku berjuang memburu Dia. Karena aku berjuang hidup kudus. Karena aku berjuang menjauhi dosa. Karena aku berjuang tidak takut dengan keadaan apapun. Karena aku mengandalkan Allah. Tangan kuat Allah dalam hidupku. Jadi kalau hari ini orang bertanya, apakah Anda disertai Tuhan? Yes, Tuhan bersama dengan diriku. Karena aku pun berjuang supaya tangan itu tidak berpaling dari diriku. Dengan aku merajut kekudusan hidupku, mengandalkan Dia dalam setiap pilihan hidupku. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang ya. Doa saya hari ini, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, diberkati Tuhan. God bless you.